Malam ini, kota di luar sana telah tenggelam dalam lelapnya. Hanya suara klakson truk pengangkut barang yang sayup-sayup terdengar dari persimpangan yang jauh. Aku duduk dalam keheningan di kegelapan kamar tidur. Seberkas cahaya kuning redup dari tiang lampu jalan yang menembus celah tirai jendela menerangi wajah Lestari. Istriku sedang tertidur pulas. Tetapi bahkan dalam tidurnya, alisnya tetap berkerut seolah menanggung beban kecemasan yang tak terlihat. Dengan perlahan, aku mengulurkan tangan, menyentuh lembut helaian rambut di pelipis istriku yang sudah mulai dihiasi uban. 8 tahun. Waktu yang tidak terlalu lama dalam rentang hidup manusia, tetapi cukup untuk merusak masa muda seorang wanita yang cemerlang. Tangan Lestari yang kugenggam dengan hati-hati terasa kasar dan penuh kapalan. Kapalan yang terbentuk karena pisau dan talenan, karena deterjen pembersih, karena ribuan pekerjaan tak bernama yang berulang kali dilakukannya di rumah ini. Setiap hari, dengan pedih aku bertanya pada diri sendiri, apa yang telah kulakukan pada gadis cantik penuh semangat hidup 8 tahun yang lalu. Dulu aku bangga menjadi suami yang baik, tetapi kenyataan jauh lebih kejam. Kenangan membawaku kembali ke hari ini 8 tahun yang lalu. Saat itu kami masih pasangan muda yang tinggal di sebuah apartemen sewaan yang sempit dan berantakan. Lestari, dengan segala cita-citanya, pernah menjadi seorang kepala tim penjualan yang energik, percaya diri, dan selalu bersinar cemerlang di mataku. Hari ketika ia keluar dari kamar mandi dengan tespek 2 garis di tangannya, matanya berkaca-kaca karena bahagia, aku memeluknya dan memutarnya di udara. Namun, bersamaan dengan kegembiraan menjadi orang tua, datang pula kekhawatiran akan kebutuhan hidup sehari-hari yang semakin berat. Atasan Lestari saat itu terus-menerus mempersulitnya ketika tahu ia hamil. Ia memaksakan tenggat waktu pekerjaan, menyuruhnya melakukan perjalanan dinas keluar kota, dan begadang membuat laporan. Melihat istriku mual-mual, pucat, dan kehilangan berat badan setiap hari, hatiku terasa sangat sakit. Suatu malam, ketika Lestari menangis kelelahan di depan laptopnya di meja kerja, aku menghampirinya, memeluknya, dan mengucapkan kalimat yang saat itu kuanggap paling gagah dari seorang pria. Aku membelai rambut Lestari dan dengan lantang menyatakan, "Kamu ajukan saja surat pengunduran diri, istirahat di rumah, urus anak kita, biar dunia di luar sana aku yang urus." Janji itu meluncur dari mulutku dengan begitu mudah, membawa serta keangkuhan seorang pemuda yang ingin melindungi keluarganya. Lestari sepenuhnya mempercayaiku. Ia melepaskan kariernya yang sedang menanjak, melepaskan kesempatan promosi yang telah ia perjuangkan dengan keringat dan air mata, selama bertahun-tahun sejak masa mudanya. Ia melangkah mundur ke balik pintu, namun membukakan langit yang luas untukku. Dan memang benar, aku berhasil memenuhi janji itu di permukaan. Aku terjun ke dalam pekerjaan seperti ngengat ke dalam api, karierku menanjak pesat, menghasilkan banyak uang, membeli rumah yang luas, dan berganti mobil mewah. Aku pergi pagi pulang larut malam, tenggelam dalam pujian rekan kerja dan sanjungan mitra bisnis di meja perjamuan. Ada malam-malam ketika aku pulang dalam keadaan mabuk berat. Lestari dengan diam-diam membawakan baskom berisi air hangat untuk menyeka wajahku. Aku hanya bisa bergumam menyuruhnya tidur. Uang yang kuhasilkan cukup untuk menghidupi keluarga ini dengan nyaman seumur hidup. Aku mengenakan jubah kebesaran sebagai kepala keluarga. Aku merasa berhak memutuskan segalanya di rumah, dan yang lebih buruk, aku menganggap bahwa uang yang kubawa pulang setiap bulan sudah lebih dari cukup untuk membalas pengorbanan istriku. Aku tidak pernah bertanya apakah ia merasa kesepian di rumah, apakah ia lelah. Namun, saat ini, ketika aku duduk di sini dan menatap lekat-lekat penampilan Lestari yang kuyu, aku baru menyadari betapa salahnya aku. Dunia hebat apa yang kujanjikan padanya? Nyatanya hanyalah 4 dinding dapur yang menyesakkan. Hari-hari yang panjang dan membosankan dihabiskan dengan popok dan susu, dengan makanan yang disajikan lalu disimpan kembali di kulkas karena aku sibuk menjamu klien dan tidak pulang. Aku mengenakan setelan jas mahal yang licin, menyemprotkan parfum mahal setiap pagi melangkah keluar rumah. Sementara istriku di rumah berkutat dengan daster yang kusut dan pudar di bagian ketiaknya, berbau minyak goreng dan kecap. Aku menepuk dada dengan bangga karena menghasilkan uang, tetapi dengan tidak berperasaan melupakan bahwa Lestari telah mengorbankan masa depan kariernya, hubungan sosialnya, dan bahkan kebebasannya sendiri agar aku bisa dengan tenang membangun karierku. Teman-teman seangkatan Lestari kini telah menjadi direktur atau manajer, mengendarai mobil dan menenteng tas bermerek, sementara istriku menghitung setiap lembar rupiah untuk belanja di pasar. Penyesalan menyelimuti pikiranku seperti hukuman yang terlambat datang. Aku telah mengabaikan wanitaku terlalu lama. Aku membiarkannya layu dan terkuras di dalam rumah yang pernah kujanjikan. Akan kubangun menjadi sarang yang bahagia. Bekas luka di tangannya, helai-helai rambut yang rontok di atas bantal, desahan napas yang tertahan di malam hari.
Semuanya adalah bukti ketidakpedulianku yang luar biasa selama 8 tahun terakhir. Ketidakpedulianku telah membiarkan tragedi yang lebih buruk terjadi, perlahan-lahan mencekik hidupnya. Aku berutang permintaan maaf pada Lestari, sebuah penebusan yang mungkin tak akan lunas bahkan jika kuhabiskan sisa hidupku. Pernikahan kami telah berada di ambang jurang, dan penyebab utamanya adalah sikap acuh tak acuhku. Jika aku tidak berubah, aku tahu pasti aku akan kehilangan selamanya wanita yang telah mengorbankan seluruh masa mudanya untuk keluarga ini. Segala tragedi dalam keluargaku tidak berawal dari perselingkuhan atau kemiskinan, melainkan dari sebuah keputusan yang kuambil atas nama bakti pada orang tua. Ketika putri kami, Laras, berusia 3 tahun, pekerjaanku memasuki tahap promosi yang paling sibuk. Aku diangkat menjadi manajer penjualan regional, yang berarti aku sering bepergian untuk urusan dinas, kadang-kadang hingga seminggu penuh. Lestari sendirian mengurus rumah dan anak kecil, membuatnya kelelahan. Seringkali ketika aku menelepon ke rumah, aku mendengar suara istriku yang lelah, sementara Laras menangis di sampingnya. Kasihan melihat istriku kepayahan, aku mendapat ide untuk menjemput ibuku dari desa untuk tinggal bersama kami. Aku yakin dengan bantuan nenek, Lestari akan punya waktu untuk istirahat, pergi ke spa, atau mengikuti klub hiburan untuk mengurangi kebosanannya. Aku mengemudi sendiri ke desa, mengemasi barang-barang ibuku, dan dengan antusias membawanya ke kota. Aku tidak tahu bahwa saat mobil berhenti di depan rumah, aku juga sedang membuka pintu neraka bagi istriku yang setia. Ibuku adalah seorang wanita pedesaan yang kental dengan pemikiran feodal dan kuno. Seumur hidupnya ia bekerja keras di sawah, terbiasa dengan pemikiran bahwa seorang wanita harus membanting tulang di ladang mencari uang sekaligus melayani suami dan anak. Ketika ia melangkahkan kaki ke rumahku yang nyaman dan menyaksikan menantunya tidak bekerja dan hanya menjadi ibu rumah tangga, di kepalanya langsung terbentuk prasangka bahwa Lestari adalah seorang pemalas yang hanya menumpang hidup. Pengawasan ketat dimulai dari hal-hal terkecil dalam kehidupan sehari-hari. Ibuku, dengan dalih sebagai orang yang lebih tua, mengambil alih kendali pengeluaran belanja pasar Lestari. Setiap hari ia mengamati setiap ikat sayur dan potong ikan, membuka kulkas untuk memeriksa apa saja yang dibeli menantunya. Ia mengomel tentang Lestari yang membeli daging sapi terlalu mahal atau buah impor untuk cucunya yang dianggap pemborosan uang putranya. Ia sering bergosip di lingkungan sekitar, mengatakan bahwa putranya hebat, sendirian menghidupi seluruh keluarga, sementara menantunya hanya tahu bersenang-senang dan tidak tahu berterima kasih. Aku masih ingat betul suatu malam akhir pekan ketika aku baru pulang kerja. Suasana di rumah terasa sangat tegang. Ibuku duduk dengan angkuh di sofa, menunjuk ke meja baru yang baru saja dibeli Lestari dan dijemur di balkon. Dengan nada sinis, ia menghakimi bahwa Lestari tidak menghasilkan uang, hanya tahu meminta uang suami, tetapi berani membeli kemeja seharga ratusan ribu rupiah. Ia berkata, dulu ia memakai baju tambalan dan bekerja keras sepanjang hari tanpa berani mengeluh. Sedangkan menantu zaman sekarang terlalu dimanja. Belum menghasilkan uang sepeser pun sudah boros. Ia bahkan dengan suara keras mengatakan bahwa uang yang kuhasilkan harus ditabung untuk masa depan atau dikirim ke desa untuk merawat makam leluhur, bukan untuk foya-foya seorang wanita. Lestari berdiri diam di ambang pintu dapur, menundukkan kepala, kedua tangannya saling menggenggam erat hingga buku-buku jarinya memutih. Ia mengangkat matanya yang memerah, menatapku dengan tatapan memohon putus asa, berharap suaminya akan membela dan mengucapkan sepatah kata yang adil. Tetapi apa yang kulakukan? Aku memilih untuk menghindar. Karierku yang sedang menanjak membuatku selalu merasa lelah dan enggan menghadapi masalah keluarga. Aku takut dicap sebagai anak durhaka jika membantah ibu. Aku segera masuk ke ruang kerja dan membanting pintu untuk lari dari kekacauan itu, membiarkan istriku menanggung semuanya sendirian di ruang tamu. Malam harinya, ketika ibu sudah tidur, aku diam-diam mengambil dompet dan mengeluarkan uang 5 juta rupiah. Kuselipkan ke tangan Lestari di kamar tidur. Aku membisikkan kata-kata pembelaan diri yang paling pengecut dari seorang pria. Aku berkata, ambillah uang ini, belilah apapun yang kamu suka, anggap saja ini sebagai kompensasi dariku. Ibu sudah tua, beliau terbiasa hidup hemat di desa, bersabarlah sedikit padanya demi kedamaian rumah tangga. Menjadi menantu memang harus sabar. Nanti setelah ibu tiada, aku akan menebus semuanya untukmu. Kisah ini disiarkan secara eksklusif di saluran radio Kisah-Kisah Kehidupan. Semoga Bapak, Ibu, dan saudara sekalian mendapatkan momen-momen santai. Lestari menatapku tajam dengan sorot mata yang kelam. Ia tidak menerima uang itu, menepis tanganku, lalu hanya diam-diam berbalik badan, menarik selimut menutupi seluruh kepalanya. Aku mengira keheningan itu adalah persetujuan, adalah pemahaman istriku atas baktiku, tetapi aku tidak tahu bahwa setiap kali aku memintanya untuk bersabar, aku sedang memotong sedikit demi sedikit rasa hormat dan cinta yang ia miliki untukku.
Aku telah menggunakan uang dari ketidakpedulianku untuk membeli kedamaian palsu, membiarkan martabat wanitaku diinjak-injak dari hari ke hari, bulan ke bulan. Aku telah mendorongnya ke dalam pertempuran yang tidak seimbang, di mana satu-satunya wasit, yaitu aku, selalu membela lawannya. Aku telah gagal total dalam peranku sebagai suami yang melindungi istrinya. Kesabaran Lestari dan kepengecutanku telah membuat ibuku semakin menjadi-jadi. Ia tidak hanya berhenti pada sindiran terhadap menantunya, tetapi mulai menanamkan pemikiran beracun ke dalam benak putri kami yang berusia 7 tahun. Laras dulunya adalah anak yang sangat dekat dengan ibunya. Dulu, setiap pulang sekolah, ia akan berlari ke dapur, memeluk Lestari, dan dengan riang bercerita tentang kejadian di sekolah, memamerkan nilai-nilai bagusnya. Ia sering membantu ibunya memetik sayur atau merapikan piring. Lestari juga selalu memberikan perhatian yang paling lembut padanya, dengan telaten mengepang rambutnya, memasak makanan kesukaannya, dan mengajarinya belajar setiap malam. Namun sejak neneknya tinggal bersama dan terus-menerus menjejalkan pandangan-pandangan yang salah, kepribadian Laras mulai berubah secara drastis. Pelukan dan sapaan hangat semakin jarang, digantikan oleh sikap kasar dan menjauh dari ibunya. Aku mulai melihat tanda-tanda yang tidak biasa di meja makan setiap malam. Laras tidak lagi antusias dengan masakan Lestari. Suatu hari, setelah Lestari bersusah payah memasak sup iga yang sangat lezat, Laras mengerutkan kening dan mendorong mangkuk supnya ke samping, dengan angkuh mengeluh. Supnya hambar, sayur tumisnya terlalu lembek. Suatu kali, ia bahkan dengan terang-terangan melempar sumpitnya ke meja, berteriak, "Ibu di rumah seharian cuma masak saja tidak beres, kasihan ayah pulang kerja capek." Aku yang mendengarnya merasa tidak enak, lalu menegur putriku dengan lembut, mengatakan tidak boleh tidak sopan kepada ibu, dan harus menghargai usaha orang yang memasak. Namun, ibuku langsung menyela. Ia mengambil potongan daging terbaik dan meletakkannya di mangkuk cucunya, sambil membela, "Cucu nenek benar, kok, ibunya memang tidak becus. Jadi wajar saja kalau dikritik, tidak sekolah, tidak kerja, ya otaknya tumpul, masak pun tidak enak." Lestari tidak berkata apa-apa, diam-diam menghabiskan nasi putihnya dengan lauk seadanya, dan aku, sekali lagi, hanya bisa menghela napas dan mengabaikannya, berpikir bahwa itu hanyalah reaksi seorang anak yang sedang meniru orang dewasa, nanti juga akan mengerti sendiri seiring bertambahnya usia. Puncak dari semua ini terjadi pada suatu Jumat sore. Hari itu aku merasa pusing karena stres pekerjaan, jadi aku izin pulang lebih awal untuk beristirahat. Rumah sepi, Lestari mungkin sedang pergi ke supermarket untuk belanja mingguan. Ketika aku melewati kamar tidur Laras, pintunya sedikit terbuka, dan aku berhenti ketika mendengar suara ibuku sedang berbicara dengan cucunya. Laras sedang berbaring sambil bermain game di iPad-nya, sementara ibuku duduk melipat pakaian untuknya. Suara ibuku yang monoton meneteskan racun ke dalam jiwa anak yang masih polos itu, mengubah sepenuhnya persepsinya tentang orang yang telah melahirkannya. Ibuku menyuruh Laras untuk rajin belajar, agar kelak bisa menjadi atasan besar dan menghasilkan banyak uang seperti ayahnya. Ia berpesan agar Laras jangan sampai seperti ibunya, yang sekolah tinggi-tinggi tetapi akhirnya hanya mendekam di rumah, mencuci piring, membersihkan toilet, dan menadahkan tangan meminta uang dari suami untuk belanja. Ia mengulang-ulang kalimat bahwa orang yang tidak menghasilkan uang adalah orang yang tidak berguna, benalu, dan bahwa ayahnya lah yang hebat, yang memastikan keluarga ini bisa makan dan berpakaian. Ia menekankan bahwa Laras hanya perlu menyayangi ayahnya, mendengarkan ayahnya dan neneknya saja sudah cukup. Ibunya hanyalah orang lain, tidak menghasilkan uang, jadi kelak ketika tua dan sakit-sakitan juga tidak akan bisa diandalkan, hanya akan merepotkan anak-anak. Aku yang mendengar kata-kata itu terpaku, amarahku memuncak. Aku mendorong pintu dan masuk ke kamar. Dengan geram aku bertanya pada ibu, mengapa ia mengajarkan hal-hal yang tidak bermoral seperti itu pada cucunya? Mengapa ia menjelek-jelekkan ibunya di depannya? Ibu sedang merusak kepribadian cucu ibu sendiri, kataku. Ibuku sama sekali tidak terkejut atau menunjukkan penyesalan. Ia menatapku dengan tajam, memukul kasur dengan keras, dan membantah, "Nenek bicara yang sebenarnya, tidak ada yang salah. Kamu banting tulang di luar sana mencari uang, sementara istrimu enak-enakan di rumah merawat kuku." Ia merasa kasihan pada putranya, jadi ia harus mengajari cucunya agar kelak berbakti pada ayahnya. Aku membuka mulut hendak membantah, hendak menjelaskan tentang pengorbanan Lestari, tetapi saat itu juga telepon di sakuku berdering. Panggilan dari direktur cabang yang memintaku segera mengikuti rapat online darurat untuk menangani masalah kehilangan barang. Kebiasaan menempatkan pekerjaan di atas segalanya kembali menguat, mengaburkan tanggung jawabku sebagai seorang ayah. Aku melirik jam, lalu dengan enggan berpesan singkat pada ibu untuk tidak mengatakan hal seperti itu lagi, lalu bergegas kembali ke ruang kerja. Aku telah melarikan diri.
Aku dengan pengecut membiarkan putriku tenggelam dalam pemikiran salah dari neneknya. Membiarkan citra ibu yang berbakti hancur berkeping-keping di mata anaknya. Aku berutang pada anak itu sebuah didikan yang benar, dan berutang pada istriku sebuah perlindungan yang kokoh dari ibuku sendiri. Setiap tekanan pasti akan meledak pada saatnya. Dan puncaknya terjadi pada suatu akhir pekan yang panas dan gerah. Hari itu Lestari demam tinggi karena virus. Sejak malam sebelumnya, ia batuk-batuk hebat, suhu tubuhnya mencapai 39,5 derajat Celcius, seluruh tubuhnya lemas. Pagi harinya, setelah minum 2 tablet penurun panas, ia terbaring lemas di tempat tidur, berselimut tebal karena terus-menerus merasa kedinginan. Melihat istriku sakit, aku merasa kasihan. Aku sibuk membuatkan air hangat untuknya, berpesan agar ia beristirahat saja, dan tidak perlu khawatir tentang apapun. Siang ini aku akan memesan makanan dari luar untuk seluruh keluarga. Seharusnya semua berjalan lancar. Jika saja tidak ada kemunculan mendadak seorang tamu tak diundang yang merusak suasana tenang. Tepat pukul 10 pagi, bel pintu berbunyi. Aku membuka pintu dan sangat terkejut melihat Pak Direktur Santoso, mitra bisnis terbesar perusahaanku, bersama istri dan putranya berdiri di depan rumah. Pak Santoso tertawa ramah, menjabat tanganku erat-erat, dan berkata, "Hari ini akhir pekan, saya ajak keluarga jalan-jalan ke supermarket di dekat sini, sekalian mampir ke rumah Bapak, biar tahu rumah." Hubungan dengan Pak Santoso sangat penting bagi posisi wakil direktur cabang yang sedang kuincar. Istri Pak Santoso juga dikenal sebagai wanita yang sangat teliti dan sempurna dalam pergaulan sosial. Aku dengan panik mempersilakan mereka masuk, menyeduh teh terbaik, dan mengeluarkan piring buah impor terenak dari kulkas. Setelah tamu duduk dan mulai mengobrol, aku izin ke dapur untuk memesan hidangan dari restoran seafood terkenal di dekat situ, agar bisa menjamu mereka dengan layak. Tepat saat jariku akan menekan tombol konfirmasi pesanan senilai beberapa juta rupiah, ibuku tiba-tiba masuk ke dapur. Ia menarik lengan bajuku dengan kasar, matanya melotot, dan berbisik memarahi dengan suara tajam. Ia berkata, "Ada tamu penting datang tetapi malah membeli makanan dari luar, itu tidak pantas dan akan dianggap meremehkan tamu." Ia mengkritik makanan dari luar yang penuh bahan kimia dan tidak higienis. Jika tamu sakit perut, itu akan menjadi aib. Ia bersikeras agar aku membangunkan Lestari dan menyuruhnya memasak hidangan yang layak agar tamu melihat betapa rajinnya menantunya. Ia bilang, hal itu juga akan membuatku bangga di depan atasan, menunjukkan bahwa keluargaku teratur, memiliki istri yang baik dan menantu yang berbakti. Aku dengan cemas menjelaskan bahwa Lestari sedang demam tinggi, tubuhnya panas dan tidak mungkin bisa memasak untuk siapapun saat ini. Ibuku mencibir dengan hina. Ia berkata, "Wanita zaman sekarang sedikit-sedikit sakit, sedikit-sedikit manja pada suami, hanya flu ringan saja sudah seperti mau mati." Ia mengancamku, jika tamu melihat istriku di rumah santai-santai tetapi tidak bisa memasak untuk menjamu tamu, orang akan menertawakanku habis-habisan. Mereka akan bilang aku terlalu memanjakan istri, suami yang tidak bisa mendidik istri. Ia melirik ke ruang tamu dan menambahkan, apalagi istri Pak Santoso itu, kalau dia lihat makanan pesanan di meja, dia akan menilai keluarga kita tidak tahu aturan dan tidak menghargai tamu. Harga diriku sebagai seorang pria tersentil. Aku ragu-ragu melirik ke ruang tamu, melihat istri Pak Santoso sedang mengamati tata letak rumahku yang rapi. Rasa takut kehilangan muka di depan mitra bisnis besar mengalahkan rasa kasih sayangku pada istri yang sedang sakit. Aku menggigit bibir dan masuk ke kamar tidur. Lestari sedang tertidur, wajahnya pucat tanpa rona, keringat membasahi pelipisnya. Aku duduk di tepi tempat tidur, mengguncang bahunya dengan lembut. Aku mengucapkan kata-kata paling kejam yang bisa diucapkan seorang suami. Aku meminta maaf padanya, beralasan ada tamu penting datang mendadak dan ibu tidak mengizinkan memesan makanan dari luar. Aku memohon padanya untuk bangkit, memasak beberapa hidangan sederhana seperti ayam rebus atau tumis daging sapi untuk menjamu tamu dan menjaga harga diriku. Aku bahkan berjanji dengan kosong bahwa setelah selesai, aku akan membereskan semuanya dan menebusnya. Lestari perlahan membuka matanya menatapku. Matanya sayu karena demam, tetapi tatapannya sangat dingin. Tidak ada satupun kata bantahan, tidak ada setetes pun air mata keluhan, juga tidak ada celaan atas kekejamanku. Ia hanya diam-diam mengangguk dengan susah payah, menyingkap selimut tipis dari tubuhnya. Lestari melangkah dengan berat keluar dari kamar, dengan cepat mengikat rambutnya yang berantakan, mengenakan celemek yang biasa ia pakai, dan masuk ke dapur yang panas. Aku berdiri memandangi punggung kurus istriku yang sibuk memetik sayur dan mengiris daging, sementara di dalam hatiku muncul perasaan bersalah. Namun, keegoisan dan keinginanku untuk mendapat nilai lebih di mata atasan dengan cepat memadamkannya. Aku kembali ke ruang tamu, terus menuangkan teh, tertawa dan berbasa-basi dengan tamu,
membiarkan istriku berjuang melawan demam dan kelelahan yang luar biasa di dapur yang sempit. Kemenangan di hadapan tatapan kagum para tamu telah membutakan akal sehatku, menjadikanku seorang yang kejam di rumahku sendiri. Makan siang hari itu berlangsung dengan sangat sempurna dari sudut pandang harga diri seorang pria. Direktur Santoso terus-menerus mengambil makanan, mengangguk-angguk memuji keahlian memasak Lestari. Istrinya pun ikut memuji, "Anda beruntung sekali memiliki istri yang rajin dan pandai memasak, rasanya seperti di restoran." Aku duduk sebagai tuan rumah, menuangkan anggur untuk tamu, senyum bangga merekah di bibirku. Aku menikmati pujian itu tanpa memedulikan wanita yang duduk terdiam di sudut meja. Wajah Lestari pucat, sesekali ia batuk-batuk dan harus memalingkan wajah agar tidak mengganggu suasana makan. Ia hampir tidak menyentuh makanannya, hanya memaksakan diri duduk di sana melayani tamu, mengambilkan lauk, dan bolak-balik mengambil sambal untuk melengkapi perannya sebagai istri yang baik. Hampir pukul 2 siang, keluarga Direktur Santoso akhirnya pamit pulang. Begitu pintu tertutup dan suara mobil menjauh, rumah itu segera kembali ke keadaan yang sangat berantakan. Di meja makan, sisa-sisa makanan berserakan, piring-piring kotor penuh minyak, tulang ayam bertebaran, dan gelas bir tumpah membasahi taplak meja. Ibuku dengan alasan sakit punggung, langsung masuk ke kamar untuk tidur siang, seolah-olah semuanya sudah selesai. Laras asik bermain game di sudut sofa dengan tabletnya. Aku melonggarkan dasi, membereskan beberapa kaleng bir ke sudut, lalu masuk ke ruang kerja untuk memeriksa email. Aku berjanji pada diri sendiri akan membantu istriku mencuci piring nanti setelah selesai dengan beberapa email. Tapi aku tidak melakukannya. Aku sibuk membalas email dari mitra bisnis luar negeri, terbawa oleh angka-angka keuntungan dan melupakan segalanya di luar sana. Suara air mengalir dari tempat cuci piring terdengar selama hampir 1 jam sebelum akhirnya berhenti. Aku meregangkan tubuh, bangkit dari kursi, dan keluar dari ruang kerja untuk mengambil segelas air. Yang kulihat adalah Lestari terbaring lemas di sofa ruang tamu. Ia meringkuk, kepalanya menunduk ke bantal, seluruh tubuhnya gemetar karena demam yang kembali menyerang setelah ia menghabiskan sisa tenaganya untuk membersihkan kekacauan yang ditinggalkan tamuku. Piring-piring sudah tersusun rapi, meja makan sudah bersih, tetapi orang yang membersihkannya kini terkapar tak berdaya. Tepat saat aku hendak melangkah untuk membantunya bangkit dan membawanya ke kamar, pintu kamar ibuku terbuka. Ibuku keluar dan melewati ruang tamu. Ia melirik Lestari yang terbaring meringkuk di sofa, lalu berdecak dengan keras penuh penghinaan. Bukannya menanyakan keadaan menantunya, ia malah memanggil cucunya yang sedang bermain game di dekat situ. Ia menyuruh Laras membangunkan ibunya untuk membersihkan toilet dan menyapu lantai karena tamu telah membuatnya kotor. Ia dengan suara keras berkata bahwa perempuan yang hanya makan dan tidur saja, baru bekerja sedikit sudah pura-pura sakit. Apa yang terjadi selanjutnya bagaikan film yang diputar lambat, terukir dalam benakku hingga akhir hayat. Laras, putriku yang dulu manis dan penurut, meletakkan tabletnya. Ia melangkah dengan acuh tak acuh ke arah sofa. Ia menepuk-nepuk bahu ibunya yang sedang demam tinggi. Suara anak itu yang melengking dan kasar terdengar di tengah keheningan rumah, menembus gendang telingaku. Ia berteriak, "Ibu, bangun. Seharian di rumah cuma numpang hidup sama ayah, masih saja malas. Cepat cuci muka lalu pel lantai. Jangan pura-pura sakit, bikin orang lain tidak enak lihat." Aku terpaku di ambang pintu ruang kerja. Seluruh tubuhku kaku seolah tersambar petir. Aku tidak percaya dengan apa yang kudengar. Tidak percaya anak berusia 7 tahun yang dilahirkan dan dirawat dengan susah payah oleh istriku, yang rela begadang semalaman saat ia sakit, bisa meniru kata-kata kasar, kejam, dan jahat seperti itu kepada ibunya sendiri. Lestari perlahan mengangkat kepalanya dari bantal, wajahnya pucat pasi. Ia tidak memarahi Laras, tidak menamparnya untuk memberinya pelajaran, juga tidak menangis karena sedih. Lestari menatap Laras dengan tatapan kosong yang luar biasa, lalu ia mengalihkan pandangannya ke arah pintu ruang kerja tempat aku berdiri terpaku. Tatapan itu bertemu denganku, tanpa dendam, tanpa celaan, tanpa permohonan. Itu hanyalah tatapan yang dingin sepenuhnya. Tatapan mati tanpa jiwa, bukti bahwa semua cinta, kesabaran, dan harapan terakhirnya untuk keluarga ini telah hancur menjadi debu. Saat itu, aku tiba-tiba menyadari bahwa kepengecutan, ketidakpedulian, dan keegoisanku telah menghancurkan wanita yang paling kucintai dan mengubah putriku menjadi tiruan kejam dari ibuku. Segala kemewahan di luar sana tiba-tiba menjadi tidak berarti di hadapan kehancuran keluarga ini. Keheningan menyelimuti ruang tamu yang luas. Keheningan yang menyesakkan dan menakutkan hingga membuat napas tercekat. Lestari dengan lembut menepis tangan putrinya dari bahunya. Ia bangkit, langkahnya sempoyongan seolah hendak jatuh. Tetapi tatapan matanya begitu tegas hingga terasa kejam. Tanpa sepatah kata celaan, tanpa isak tangis, ia melewati ibuku,
melewati putrinya, dan melewatiku juga untuk langsung menuju kamar tidur. Suara lemari pakaian yang dibuka memecah keheningan. Beberapa detik kemudian, aku melihat Lestari menarik sebuah koper besar ke tengah ruangan, mulai dengan cepat melemparkan pakaian ke dalamnya. Tangannya gemetar karena demam yang belum reda. Tetapi setiap gerakan melipat pakaiannya begitu mantap. Ibuku yang melihat dari ruang tamu segera berlari ke pintu kamar tidur. Ia berkacak pinggang dengan mata melotot penuh tantangan. Dengan suara melengking ia menyindir menantunya. Ia bilang, kalau Lestari mau berbuat sesukanya, silakan saja angkat koper keluar dari rumah ini. Lihat berapa hari ia bisa bertahan sebelum kembali dengan muka memelas. Ia dengan lantang menyatakan bahwa rumah ini dibeli dengan keringat dan air mata putranya. Begitu Lestari melangkah keluar, ia akan menjadi gelandangan, tidak akan bisa membawa apa-apa. Dengan puas ia menambahkan bahwa putranya tampan dan sukses. Banyak gadis muda cantik, pintar, dan penurut yang mau dengannya. Begitu Lestari pergi, ia akan mencarikan istri baru yang 100 kali lebih baik untukku. Ia berteriak menyuruhku mengunci pintu, agar Lestari tidak bisa membawa harta benda apapun karena ia tidak menghasilkan uang, jadi tidak berhak mengambil apapun dari rumah ini. Laras bersembunyi di belakang neneknya, matanya yang bulat menatap ibunya berkemas, tetapi sama sekali tidak membuka mulut untuk memintanya tinggal. Sikap acuh tak acuh anak itu seolah menambah bahan bakar ke dalam api yang sedang berkobar hebat di dadaku. Kemarahan yang terpendam selama bertahun-tahun, rasa bersalah, penyesalan yang mendalam, semuanya menyatu menjadi kekuatan yang menghancurkan cangkang kepengecutanku. Aku berlari ke rak televisi, menyambar sebuah gelas kaca, dan melemparkannya dengan keras ke lantai. Suara kaca pecah yang nyaring mengguncang seisi rumah. Pecahan-pecahannya berhamburan di lantai keramik. Suara yang memekakkan itu berhasil menghentikan omelan ibuku. Ia terlonjak kaget dan mundur, mulutnya ternganga menatapku, putra yang selama ini selalu patuh padanya. Laras juga meringkuk ketakutan. Aku melangkahi pecahan kaca, berjalan lurus ke arah ibuku. Aku menatapnya tajam, kedua tanganku terkepal untuk menahan keinginan untuk menghancurkan semua yang ada di sekitarku. Dengan suara tertahan namun penuh ancaman, aku meminta ibu untuk diam. Aku menunjuk ke arah Lestari yang berdiri diam di samping kopernya, dan dengan tegas menyatakan bahwa ia adalah istriku, satu-satunya wanita yang akan kunikahi seumur hidupku. Aku menekankan bahwa dialah yang telah mengorbankan masa muda dan masa depannya untuk melahirkan anakku dan merawat keluarga ini selama 8 tahun sehingga aku bisa menjadi seperti sekarang. Aku berteriak mempertanyakan hak apa yang ibu miliki untuk menghina wanita pilihan putranya. Aku berbalik menatap putriku yang berusia 7 tahun. Aku menunjuk lurus ke wajah Laras dan memarahinya dengan keras. Aku bertanya dari mana ia belajar sikap kurang ajar, berani menepuk bahu ibunya, berani menyuruh ibunya bekerja saat sedang sakit parah. Kisah ini disiarkan secara eksklusif di saluran radio Kisah-Kisah Kehidupan. Semoga Bapak, Ibu, dan saudara sekalian mendapatkan momen-momen santai. Aku berteriak, siapa yang mengajarimu tidak tahu berterima kasih dan meremehkan orang yang telah melahirkanmu? Ibuku mulai berakting, ia memukul-mukul dadanya, menangis meraung-raung. Ia menyalahkan nasibnya yang malang karena melahirkan anak durhaka. Demi seorang wanita asing, berani memarahi ibu kandung dan anak kandungnya sendiri. Ia menyeka air mata, dan mengancam akan segera berkemas pulang ke desa untuk memberikan ruang bagi kami berdua. Lihat saja bagaimana aku akan hidup dengan Cap sebagai anak yang mengusir ibunya. Namun kali ini, taktiknya sama sekali tidak berhasil. Aku tidak mengalah, tidak membujuknya, dan tidak meminta maaf untuk mendapatkan kedamaian palsu seperti biasanya. Aku berdiri tegak di depan pintu kamar tidur, melindungi ruang pribadi istriku. Dengan dingin aku menyatakan kepada ibu dan putriku. Aku berkata dengan jelas bahwa mulai hari ini, siapapun di rumah ini yang tidak menghormati Lestari, tidak menganggapnya sebagai nyonya rumah, maka orang itu harus segera keluar dari rumah. Aku lebih baik dicap sebagai anak durhaka, sebagai ayah yang otoriter, daripada membiarkan wanitaku diinjak-injak lagi sedetik pun. Setelah melampiaskan amarahku pada ibu dan putriku untuk menegakkan kembali aturan, aku berbalik dan masuk ke kamar tidur. Lestari masih berdiri di sana di samping koper yang sudah tertutup rapat. Ia sama sekali tidak menunjukkan keterkejutan atau rasa terima kasih atas pembelaanku yang terlambat. Tatapannya masih setenang danau yang telah mengering dari segala emosi. Keheningan itu bahkan lebih menakutkan daripada omelan atau tamparan keras. Aku mendekat, hendak merangkul bahu kurusnya yang gemetar karena demam, berharap menemukan sedikit kehangatan yang akrab. Namun, Lestari dengan lembut mundur selangkah, menciptakan jarak tak terlihat namun kokoh seperti tembok benteng. Dengan suara serak karena sakit, ia berkata bahwa aku tidak perlu lagi berpura-pura menjadi pahlawan. Semuanya sudah terlambat.
Ia berkata bahwa ia sudah terlalu lelah dengan rumah ini, lelah menjadi pelayan tanpa upah, lelah menanggung kata-kata pedas dari ibu mertua dan tatapan hina dari anaknya sendiri. Ia menatap lurus ke mataku, mengatakan bahwa kelelahan terbesarnya adalah hidup dengan suami yang selalu memilih diam demi kenyamanan dirinya sendiri. Lestari menarik resleting jaket tipisnya, dengan tegas mengatakan bahwa ia harus segera pergi dari sini. Ia butuh ruang untuk bernapas, untuk memikirkan kembali hari-harinya sebagai istri dan ibu yang penuh penderitaan. Ia tidak langsung menuntut cerai, tetapi ketegasan di matanya menunjukkan niatnya untuk pergi tidak bisa digoyahkan. Tidak ada yang berhak menghalanginya. Aku terpaku, hatiku terasa sakit. Aku ingin menahannya, ingin berlutut meminta maaf, ingin memohon agar ia memberiku kesempatan untuk menebus semua kesalahanku. Tetapi ketika aku melihat wajahnya yang pucat, matanya yang cekung, dan penampilannya yang kuyu, aku sadar aku tidak berhak memaksanya lagi. Memaksanya untuk tinggal di tempat yang menyesakan ini saat ini adalah keegoisan tertinggi dari seorang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Luka yang disebabkan olehku dan keluargaku terlalu dalam, tidak bisa disembuhkan hanya dengan beberapa kata maaf, atau tindakan marah sesaat. Aku berdeham, mencoba menahan rasa sesak yang naik hingga ke tenggorokan. Aku menatap lurus ke mata Lestari, dengan suara tulus dan penuh penyesalan. Aku mengakui bahwa aku adalah seorang bajingan. Aku terlalu tidak peduli, terlalu pengecut ketika lari dari tanggung jawab sebagai suami dan ayah, sehingga ia harus menanggung semua penderitaan sendirian. Aku mengangguk setuju untuk membiarkannya pergi untuk sementara waktu. Aku berkata, pergilah, carilah tempat yang tenang, beristirahatlah, rawat dirimu sampai sembuh. Semua masalah di rumah ini, dari ibu mertua hingga anak perempuan, akan aku selesaikan dan perbaiki dari awal. Aku berjanji akan membereskan semua kekacauan ini sebelum menjemputmu kembali. Sambil berkata begitu, aku merogoh saku celana, mengeluarkan dompetku. Aku mengambil kartu ATM utamaku, tempat seluruh tabungan dan gaji bulananku disimpan. Aku mendekat, dengan hati-hati meletakkan kartu itu di tangan Lestari. Aku memberitahunya, kata sandinya adalah tanggal lahirnya. Aku menyuruhnya menggunakan uang itu untuk menyewa apartemen servis terbaik, makan makanan terenak, membeli pakaian terindah, dan sama sekali tidak boleh menyiksa diri lagi. Uang tidak ada artinya jika tanpanya. Kamu perlu dihargai, dan kartu ATM ini adalah bukti kecil bahwa aku menyerahkan semua yang kumiliki padamu. Lestari menatap kartu di tangannya, ragu sejenak. Ia tidak menolak, juga tidak mengucapkan terima kasih. Ia memasukkan kartu itu ke dalam tas tangannya, lalu dengan satu tangan menarik koper. Ia berjalan keluar dari kamar dengan diam. Ibuku yang melihat Lestari menarik koper keluar, hendak membuka mulut untuk memakinya lagi, tetapi ketika melihat tatapan tajamku, ia segera mengatupkan bibirnya. Laras bersembunyi di kamarnya, tidak berani menunjukkan wajahnya. Pintu utama terbuka lalu tertutup, menimbulkan suara yang menggema. Sosok kurus istriku hilang di balik pintu, membawa serta jiwa dari rumah ini. Aku berdiri di tengah ruang tamu yang berantakan, menatap pecahan kaca di lantai, merasakan kehampaan dan penyesalan yang menggerogoti setiap sel tubuhku. Aku tahu, pertempuran untuk mendapatkan kembali istriku baru saja dimulai. Malam pertama tanpa Lestari. Rumah yang besar terasa begitu sunyi dan mencekam. Aku terjaga semalaman di ruang kerja, memikirkan setiap langkah untuk rencana penataan kembali keluarga. Keesokan paginya, aku keluar ke ruang tamu dengan wajah dingin dan serius. Ibuku sedang menonton televisi, melihatku ia langsung pura-pura marah dan memalingkan muka. Ia masih yakin bahwa kepergian Lestari hanyalah gertakan. Beberapa hari lagi setelah uangnya habis ia pasti akan kembali memohon maaf. Ia dengan sinis berkata, terus saja manjakan istrimu, sekarang dia sudah naik ke atas kepala. Membawa semua uang untuk bersenang-senang dengan pria lain, nanti baru tahu rasa. Laras duduk di samping neneknya, tangannya memegang erat tabletnya, acuh tak acuh dengan ketidakhadiran ibunya. Tampaknya anak berusia 7 tahun itu masih belum mengerti sepenuhnya keseriusan dari apa yang terjadi kemarin. Aku tidak mau berdebat dengan ibu. Aku menarik kursi dan duduk di hadapan mereka berdua, mengetukkan jari di atas meja kaca untuk menarik perhatian. Aku berdeham dan mengumumkan aturan militer baru di keluarga, yang mulai berlaku sejak saat ini. Aku menatap lurus ke arah ibuku, dengan lantang berkata, karena istriku sudah pergi, mulai hari ini, rumah ini tidak ada pelayan lagi. Aku dengan tegas menolak untuk menyewa asisten rumah tangga, dengan alasan ekonomi sedang sulit. Aku mengumumkan pemotongan seluruh uang saku bulanan ibu. Setiap hari aku hanya akan memberinya uang belanja sejumlah yang dulu ia berikan pada Lestari, tidak lebih sepeser pun. Aku menunjuk ke area-area yang berantakan di rumah dan dengan jelas membagi tugas. Pekerjaan yang selama ini dilakukan Lestari, sekarang ibu dan Laras harus membaginya.
Ibuku bertanggung jawab untuk belanja, memasak 3 kali sehari, membersihkan rumah, dan merapikan ruang tamu. Laras harus mencuci sendiri seragam sekolahnya, mencuci piring setelah makan, dan merapikan kamar tidurnya. Aku menekankan bahwa aku bekerja mencari uang untuk menafkahi keluarga. Aku tidak akan menyentuh pekerjaan rumah apapun. Jika rumah kotor, piring tidak dicuci, pakaian tidak dicuci, maka mereka berdua harus bertanggung jawab. Jika saat makan tidak ada nasi, aku akan makan di luar, dan mereka berdua silakan masak mie instan sendiri. Ibuku yang mendengarnya langsung melompat. Ia menepuk-nepuk pahanya dan memakiku sebagai anak durhaka, berani menyuruh ibu tua menjadi pembantu. Ia beralasan sakit punggung dan rematik untuk menolak pekerjaan. Aku menatap ibu dengan suara yang sangat dingin, mengulangi kata-kata yang pernah ia ucapkan pada Lestari. Aku berkata, dulu ibu bilang pekerjaan rumah itu sepele. Perempuan di rumah mengerjakan pekerjaan rumah itu santai dan malas. Sekarang, ibu rasakan sendiri apakah pekerjaan rumah tangga itu benar-benar santai seperti yang ibu pikirkan. Aku tidak akan membantu ibu sedikit pun. Ibu harus melakukannya sendiri agar bisa memahami penderitaan istriku selama 8 tahun ini, bukannya hanya bisa melontarkan kata-kata pedas. Selanjutnya aku beralih ke Laras. Anak itu yang melihat situasi tegang hendak menyelinap ke kamarnya. Aku memanggilnya kembali. Aku mengulurkan tangan meminta Laras segera menyerahkan tabletnya. Anak itu membelalakan mata, menyembunyikan tabletnya di belakang punggung, dan dengan merengek meminta bantuan neneknya. Tetapi aku tidak luluh. Aku mendekat, dengan tegas merebut tablet itu dari tangannya. Aku dengan serius melarang Laras bermain game atau menonton televisi sampai semua pekerjaan rumah selesai. Aku berkata sudah saatnya ia belajar mandiri, belajar menghargai hasil kerja keras orang lain, tidak bisa selamanya hanya menunggu disuapi. Sebelum berangkat kerja, aku kembali menatap ibuku, memberikan peringatan terakhir. Aku melarang keras ibu menelepon dan mengganggu Lestari. Melarangnya mengarang cerita untuk menjelek-jelekan menantunya kepada kerabat di desa atau teman-temannya. Jika aku mengetahui ibu menelepon dan mengganggu istriku, aku akan segera memesan mobil untuk mengantarnya pulang ke desa. Tidak ada toleransi, tidak ada permintaan maaf. Ibuku tertegun, marah hingga tercekat, tetapi tidak berani membantah karena ia sadar aku benar-benar serius dengan apa yang kukatakan. Aturan militer telah diberlakukan, dan aku akan membiarkan ibu kandung dan putriku merasakan sendiri kepahitan yang pernah mereka timpakan pada istriku. 3 hari pertama tanpa Lestari, rumahku yang nyaman dengan cepat berubah menjadi kekacauan yang mengerikan. Dulu, setiap pulang kerja, aku selalu disambut dengan aroma minyak esensial serai yang harum, lantai yang bersih mengkilap tanpa sebutir debu, dan hidangan panas yang sudah tersaji rapi di meja. Sekarang, begitu membuka pintu, yang menyambutku adalah bau apek dari pakaian yang belum dicuci. Bau minyak gosong yang berasal dari dapur yang tidak pernah dibersihkan. Aku tetap memegang janjiku. Sama sekali tidak menyentuh pekerjaan apapun. Dengan dingin aku melangkahi tumpukan sepatu yang berantakan di depan pintu, langsung menuju kamar ganti. Ibuku mulai merasakan penderitaannya. Pagi-pagi sekali ia harus tertatih-tatih membawa keranjang ke pasar. Sesampainya di rumah, ia sibuk memetik sayur, mengiris daging, dan memasak di dapur yang panas. Karena tidak terbiasa menggunakan peralatan listrik modern seperti air fryer atau kompor induksi, ia membuat beberapa masakan hangus dan berbau gosong, minyaknya muncrat kemana-mana. Tetapi ia hanya membersihkannya seadanya, membuat semuanya menjadi lengket. Sore harinya, ia mengeluarkan alat pel. Dengan susah payah mengepel dari ruang tamu hingga kamar tidur. Baru setengah jalan, ia sudah harus melempar gagang pel ke lantai, tangannya memegangi punggung yang sakit sambil mengerang kesakitan. Ia meneleponku mengeluh, memintaku membawanya ke rumah sakit untuk memeriksa tulangnya. Tetapi aku dengan tegas menolak, menyuruhnya mengoleskan minyak panas dan beristirahat. Pekerjaan rumah kan santai, Bu, masa bisa sakit? Sementara itu Laras, si putri kecil yang terbiasa dimanja ibunya, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Pulang sekolah, ia kelaparan tetapi di meja hanya ada telur dadar yang keasinan dan semangkuk sayur kangkung rebus yang terlalu matang buatan neneknya. Malam harinya, sesuai perintahku, Laras harus mencuci sendiri seragam olahraganya yang penuh keringat dan debu dengan tangan. Anak berusia 7 tahun itu dengan canggung mengucek pakaian dengan sabun, membuat busanya muncrat ke matanya yang perih. Karena harus menggosok kuat-kuat kerah dan lengan baju, kedua tangan mungilnya dengan cepat memerah, beberapa ujung jarinya melepuh dan terasa perih. Laras terduduk di lantai kamar mandi, menangis terseduh-seduh. Ia berlari ke ruang tamu, menunjukkan kedua tangannya yang memerah di hadapanku, air matanya bercucuran, merengek meminta ayahnya mencucikan. Aku duduk di sofa, memegang koran, mataku dengan dingin melirik kedua tangan putriku. Aku sama sekali tidak membujuknya.
tidak mengambil kotak P3K untuk mengobatinya seperti biasanya. Aku melipat koran, dengan suara datar namun tajam. Aku bertanya pada Laras, kenapa menangis? Baru mencuci satu setel pakaian saja sudah mengeluh. Ibumu mencuci, memasak, membersihkan rumah ini selama 8 tahun. Tangannya kapalan dan pecah-pecah. Pernahkah ia mengeluh sepatah kata pun padamu? Kamu tidak kasihan pada ibumu, malah ikut-ikutan nenek memarahinya malas. Aku menunjuk ke arah kamar mandi dan dengan tegas memerintahkan Laras untuk kembali mencuci pakaiannya sampai selesai, memerasnya hingga kering, lalu menjemurnya. Setelah selesai baru boleh tidur. Anak itu dengan sedih sambil menangis sesenggukan kembali ke kamar mandi. Punggungnya yang gemetar menunjukkan penyesalan yang terlambat. Makan malam menjadi siksaan. Aku mampir ke restoran untuk makan sebelum pulang atau membeli steak mahal untuk kumakan di meja kerja di ruang kerja. Di ruang makan, aku melihat nenek dan cucunya mengunyah makanan mengerikan hasil masakan ibuku. Ibuku tidak bisa menelan daging semur yang keasinan. Ia membanting sumpitnya ke meja. Dengan kesal mengeluh bahwa rumah ini seperti kandang babi, hidup lebih buruk dari mati. Aku keluar menuangkan segelas air, melihat hidangan mengerikan di meja, lalu dengan tenang menjawab ibuku. Aku mengingatkannya bahwa baru 3 hari berlalu, apa yang ia dan Laras lakukan hanya 1/10 dari beban pekerjaan yang harus ditanggung Lestari setiap hari. Pelajaran ini baru saja dimulai. Aku akan membiarkan mereka berdua benar-benar merasakan betapa susahnya setiap tetes keringat yang jatuh ke lantai. Dari situ baru mereka akan tahu bagaimana menghargai kerja keras dan pengorbanan orang lain. Pada hari kelima, konflik antara aku dan ibuku meledak karena masalah uang. Pagi-pagi sebelum berangkat kerja, aku meletakkan selembar uang Rp200.000 di meja makan. Ini adalah jumlah uang yang persis sama dengan yang setiap hari ibuku berikan pada Lestari untuk membiayai makan 3 orang dewasa dan 1 anak. Dulu, ibuku terus-menerus menyindir, mengatakan bahwa dengan uang sebanyak itu, sudah lebih dari cukup untuk membeli makanan enak jika sang istri pandai berhitung. Kini giliran ia yang memegang uang itu. Ibuku menatap lembaran uang itu dengan kening berkerut, tetapi tetap mengambilnya dan pergi ke pasar. Hampir pukul 10 pagi, ia kembali dengan kesal, melemparkan keranjang plastiknya ke lantai, wajahnya merah padam karena marah. Di dalam keranjang hanya ada beberapa ikat kangkung layu dan sepotong daging tipis yang cukup untuk 1 orang. Aku sengaja mengambil cuti pagi itu, duduk di ruang tamu membaca buku untuk menunggu momen ini. Ibuku langsung menghampiriku, menepuk-nepuk pahanya, dan mulai mengomel. Ia berteriak mengatakan aku sudah gila. Rp200.000 bisa untuk membeli apa di kota yang serba mahal ini? Ia mengeluh bahwa di pasar, seikat kangkung saja sudah Rp20.000, sekilo daging sapi Rp120.000, seekor ikan mas kecil juga hampir Rp100.000. Beli sayur dan daging saja uangnya sudah habis. Bagaimana mau beli bawang dan bumbu, beli buah untuk pencuci mulut cucunya. Ia menyalahkan harga-harga yang naik, memakiku pelit, mau membiarkan ibu tua dan anaknya kelaparan atau bagaimana dengan memberikan uang segitu. Aku meletakkan buku di meja, menyilangkan kedua tangan, dan dengan tenang menatap ibu. Aku menunggunya selesai meluapkan kekesalannya baru kemudian perlahan-lahan angkat bicara. Aku bertanya pada ibu, ibu pergi ke pasar merasa mahal sekali, kan? Tidak cukup untuk membeli 3 macam lauk, kan? Ibuku mengangguk-angguk cepat. Ia mengira aku sudah memahami penderitaannya dan akan memberinya uang tambahan. Tetapi aku langsung menyiramkan air dingin ke atas kegembiraannya dengan sebuah kenyataan pahit. Aku berdiri, berjalan ke arah keranjang belanja yang kosong, lalu kembali menatap lurus ke mata ibu. Dengan suara tertahan, aku mengungkapkan kebenaran pahit yang selama ini selalu sengaja ia abaikan. Aku mengingatkan ibu, selama beberapa tahun ini, setiap hari ia hanya memberikan istriku Rp200.000. Tetapi, setiap hari hidangan yang disajikan istriku selalu lengkap, ada sayur, ada lauk daging atau ikan, dan bahkan ada buah yang sudah dikupas rapi untuk ibu dan Laras. Laras suka makan stroberi, ibu suka makan mangga harum manis, hidangan di meja selalu lengkap. Ibu tahu kenapa istriku bisa melakukannya. Ibuku tergagap, matanya berkedip-kedip menghindar. Mencoba membantah bahwa mungkin Lestari mengambil uang belanja bulanan yang kuberikan untuk menambahinya, atau diam-diam meminta uang tambahan dariku. Aku tertawa getir. Aku berkata terus terang bahwa uang belanja bulanan sudah ibu yang kelola semua, istriku tidak punya uang pribadi sepeser pun. Untuk bisa menyajikan hidangan lengkap dengan uang yang sedikit itu, istriku harus bangun jam 5 pagi. Tidak peduli hujan atau panas, ia mengayuh sepeda ke pasar induk yang jaraknya puluhan kilometer dari rumah, untuk bisa mendapatkan sayur dan ikan dengan harga lebih murah. Ia harus memutar otak menghitung setiap rupiah, menawar setiap sen dengan para pedagang di pasar, menahan tatapan remeh orang lain. Ia menahan lapar tidak sarapan, menahan diri tidak membeli baju baru,
berhemat demi hidangan keluarga ini bisa lengkap. Aku mendekat, suaraku penuh celaan dan kepedihan. Aku bertanya pada ibu, seorang wanita yang begitu berhemat dan berkorban segalanya untuk suami, anak, dan ibu mertuanya. Tetapi setiap hari ibu memarahinya sebagai perusak, sebagai wanita pemalas, yang tidak tahu cara mencari uang. Ibu mengawasi setiap potong daging sapi, ibu mengkritiknya boros. Sekarang ibu sendiri yang memegang uang, ibu sendiri yang berhitung, ibu sendiri yang memasak. Apakah ibu sudah sadar? Apakah ibu sudah melihat bagaimana kekejaman ibu telah membunuh jiwa istriku? Ibuku terpaku seperti disambar petir. Kata-kataku tepat mengenai sasaran, menelanjangi ketidakadilan dan pemaksaan yang ia lakukan selama ini. Ia menunduk, tidak bisa berkata apa-apa untuk membantah. Tangannya yang keriput memilin-milin ujung bajunya, kegugupan terlihat jelas di wajah tuanya. Untuk pertama kalinya aku melihat harga diri feodalnya hancur di hadapan kenyataan pahit tentang kondisi ekonomi dan pengorbanan diam-diam dari menantu yang pernah ia remehkan. Aku berbalik masuk ke ruang kerja, meninggalkan ibuku yang berdiri kebingungan di tengah ruang tamu, merenungi pelajaran pertama tentang pemahaman dan rasa terima kasih. Udara malam yang sejuk sedikit meredakan hawa panas siang hari. Aku memarkir mobil di lobi sebuah apartemen servis mewah. Di tanganku ada sekantong bubur kacang hijau dengan santan kelapa yang sangat disukai Lestari. Setiap kali ia merasa stres, sudah seminggu sejak ia pindah dari rumah. Aku tidak menelepon untuk mengganggunya, hanya diam-diam mentransfer uang ke kartunya, dan meminta manajer gedung untuk mengawasinya. Aku ingin memberinya ruang yang cukup tenang untuk memulihkan kesehatan dan menyeimbangkan kembali pikirannya. Berdiri di depan pintu kamar nomor 502, aku merapikan kerah kemejaku, lalu mengetuk pintu 3 kali perlahan. Aku menunggu dengan cemas, berharap bisa melihat istri yang sangat kurindukan. Pintu terbuka. Lestari muncul dengan pakaian rumah yang rapi. Wajahnya sudah sedikit lebih merona. Demamnya sudah reda, tetapi di matanya masih ada selaput kabut kelelahan. Melihatku, ia sedikit terkejut tetapi tidak membanting pintu. Lestari mundur selangkah mempersilakanku masuk. Ruangan kecil itu tertata sangat rapi, tercium aroma minyak esensial yang menenangkan. Aku meletakkan kantong bubur di meja makan kecil, lalu menarik kursi mempersilakan istriku duduk. Aku yang pertama kali angkat bicara, dengan suara tenang dan sangat tulus. Aku berkata, aku bawakan bubur kesukaanmu, makanlah sedikit agar perutmu hangat. Bagaimana tidurmu akhir-akhir ini? Apa demammu sudah benar-benar sembuh? Lestari mengangguk pelan. Ia menjawabku dengan suara tenang. Lestari berkata tidurnya nyenyak, tidak perlu memikirkan jam memasak jadi pikirannya lebih tenang. Ia langsung bertanya, ada apa kemari? Bagaimana keadaan ibu dan Laras di rumah? Apa rumah sangat berantakan? Aku tersenyum tipis, segera menjawab agar istriku tenang. Aku meyakinkan bahwa semua urusan di rumah bisa kutangani. Ibu dan Laras sedang belajar untuk bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Kamu tidak perlu memikirkan mereka saat ini. Aku ingin kamu memberikan seluruh perhatianmu untuk dirimu sendiri. Aku merogoh tas kulit yang kubawa, mengeluarkan sebuah map berisi dokumen yang rapi, meletakkannya di atas meja, dan mendorongnya perlahan ke arah Lestari. Ia melirik ke bawah, tampak terkejut melihat namanya tercetak jelas di sampul map lamaran kerja itu. Di sampingnya ada daftar riwayat hidup yang sangat profesional. Aku berdeham, dengan serius menjelaskan alasan sebenarnya dari pertemuanku hari ini. Aku berkata pada istriku bahwa aku sudah banyak berpikir tentang 8 tahun terakhir. Aku berutang padanya sebuah karier dan rasa hormat yang pantas. Aku tahu ia pernah menjadi wanita yang sangat hebat di dunia bisnis. Aku tidak ingin memintanya segera kembali ke rumah untuk melanjutkan perannya sebagai ibu rumah tangga yang terkungkung di dapur. Aku ingin ia kembali menjadi dirinya yang dulu, percaya diri dan bersinar. Aku menjelaskan lebih lanjut bahwa map ini adalah hasil kerja kerasku semalaman, merangkum seluruh pengalaman kerja dan prestasi gemilang Lestari sebelum ia berhenti untuk melahirkan. Aku sudah proaktif menghubungi beberapa mitra bisnis lama, orang-orang yang pernah mengenal kemampuannya untuk merekomendasikan dan menjamin masa kosong selama 8 tahun dalam riwayat hidupnya. Klien-klien lamamu masih mengingatmu. Mereka sangat menghargai kemampuan negosiasimu. Aku menunjuk ke map itu, mendorong Lestari untuk membukanya. Aku menyuruhnya untuk percaya diri pergi wawancara, melakukan lagi apa yang ia sukai. Dunia di luar sana benar-benar milikmu, dan di belakangmu. Aku berjanji akan menjadi tembok yang kokoh untuk mendukung segalanya. Kisah ini disiarkan secara eksklusif di saluran radio Kisah-Kisah Kehidupan. Semoga Bapak, Ibu, dan saudara sekalian mendapatkan momen-momen santai. Lestari menyentuh map itu, matanya tiba-tiba memerah. Setetes air mata pertama jatuh sejak kejadian itu. Tapi itu bukan air mata kesedihan, melainkan air mata haru yang tak tertahankan. Ia menatapku, suaranya sedikit bergetar. Lestari bertanya,
Kamu melakukan ini karena kasihan padaku, atau karena ingin menebus kesalahan? Aku dengan tegas menggelengkan kepala. Aku menatap lurus ke mata istriku, menjawab dengan tegas. Aku berkata, aku melakukan ini karena aku menghormatimu, karena aku menyadari nilai sebenarnya dari wanita yang telah berjuang bersamaku. Aku ingin menebus kesalahanku dengan tindakan nyata, bukan dengan kata-kata manis belaka. Malam itu aku pulang tanpa menuntut istriku untuk kembali ke rumah, hanya meninggalkannya dengan sebuah pintu baru yang penuh harapan untuk melangkah maju. Hari-hari berikutnya, Lestari mulai melangkah keluar dari zona nyamannya. Melalui teman-teman kami, aku tahu ia sudah mendapatkan kembali kepercayaan dirinya untuk membeli beberapa setelan kerja yang elegan, memotong rambutnya yang kusam, dan mulai merias wajah dengan ringan. Ia melamar posisi kepala tim penjualan di sebuah perusahaan distribusi barang konsumsi besar, sesuai dengan keahliannya dulu. Pagi hari saat Lestari pergi wawancara, aku duduk di ruang kerjaku tetapi pikiranku sepenuhnya tertuju padanya. Aku diam-diam menelepon direktur personalia di sana, seorang kakak kelasku semasa kuliah, untuk memastikan mereka akan menilai kemampuan Lestari dengan adil, tanpa prasangka karena ia sudah lama tidak bekerja selama 8 tahun. Sore harinya, teleponku berdering. Di layar tertera nama Lestari. Aku segera mengangkatnya, mencoba menahan suara agar tetap tenang. Di seberang sana, suara Lestari terdengar riang, membawa energi positif yang sudah lama tidak kudengar. Lestari memberitahu bahwa ia berhasil melewati wawancara dengan sangat baik. Direksi sangat menghargai pemahamannya tentang pasar dan kemampuannya menangani situasi dengan cerdas melalui studi kasus yang rumit. Mereka memutuskan untuk menerimanya bekerja mulai minggu depan dengan gaji awal yang sangat baik beserta tunjangan asuransi yang lengkap. Aku mengucapkan selamat pada istriku, hatiku dipenuhi rasa bangga yang tak terlukiskan. Aku mengajaknya makan malam untuk merayakan keberhasilannya. Lestari dengan senang hati setuju. Makan malam hari itu berlangsung di sebuah restoran mewah di tepi sungai. Ketika Lestari masuk, aku hampir tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Istriku mengenakan gaun terusan berwarna biru navy yang menonjolkan lekuk tubuhnya yang ramping, wajahnya dirias dengan teliti menyembunyikan gurat kelelahan. Matanya bersinar cerah, senyum selalu menghiasi bibirnya. Kepercayaan dirinya telah kembali, memberinya penampilan yang sama sekali baru dan penuh pesona. Bunga yang layu di dapur sempit itu kini telah benar-benar mekar dengan kuat. Selama makan, Lestari dengan antusias bercerita tentang rencana-rencananya ke depan, tentang strategi bisnis yang akan ia presentasikan pada atasan barunya, tentang bagaimana ia akan memperluas jaringan distribusi. Aku duduk mendengarkan, sambil menuangkan anggur untuknya, sesekali memberikan beberapa pandangan dari pengalamanku sebagai manajer. Interaksi kami tidak lagi berupa pertanyaan-pertanyaan singkat tentang uang belanja atau urusan antarjemput anak. Kami benar-benar berkomunikasi sebagai dua orang dewasa yang setara dan saling menghormati. Aku menyadari diriku sedang jatuh cinta lagi pada wanita ini, sama seperti saat pertama kali aku terpikat padanya di bangku kuliah. Lestari mulai bekerja, kesibukan membuatnya tidak punya waktu untuk bersedih atau memikirkan luka lama. Ia tenggelam dalam laporan-laporan, bertemu dengan klien, dan terus memperbarui pengetahuannya. Uang pertama yang ia hasilkan sendiri setelah sekian lama memberinya kekuatan mental yang luar biasa. Sesekali aku mengendarai mobil melewati gedung kantor Lestari, dari kejauhan aku melihatnya dengan percaya diri keluar dari lobi, tangannya memegang telepon sambil membicarakan pekerjaan, gayanya begitu berwibawa dan penuh kuasa. Aku mengerti bahwa mengembalikan kebebasan pada istriku adalah keputusan paling tepat yang pernah kubuat untuk menyelamatkan pernikahan ini. Segala usahaku perlahan-lahan membuahkan hasil. Sementara Lestari sedang meniti karier barunya, situasi di rumahku justru menemui jalan buntu. Aturan militer yang kubuat telah menguras habis kesabaran ibuku. Hampir 2 minggu harus memasak, membersihkan rumah, dan mencuci pakaian sendiri, ia terlihat semakin kurus. Kemarahannya semakin memuncak. Ia tidak mau mengakui kesalahannya dan malah menyalahkan menantunya. Minggu pagi, saat aku sedang minum kopi di ruang tamu, ibuku melemparkan sapu ke lantai dengan keras. Ia berkacak pinggang dan mulai mengomel dengan suara sangat keras. Ibuku dengan kesal memintaku untuk segera menyewa asisten rumah tangga. Ia mengeluh bahwa ia sudah tua, datang ke sini untuk beristirahat, bukan untuk menjadi budak di rumah ini. Ia memakiku sebagai pria lemah yang terkena guna-guna istri sehingga tega menyiksa ibu kandungnya sendiri, menyuruhnya menyapu dan membersihkan rumah sampai kelelahan. Ia menantangku, jika aku tidak memanggil menantunya untuk kembali dan meminta maaf padanya atau tidak menyewa pembantu, ia akan berkemas pulang ke desa agar aku tahu rasa dan dicemu orang sebagai anak durhaka. Ia yakin aku akan takut, akan mengalah dan membujuknya seperti biasanya. Tetapi ia salah. Aku dengan tenang meletakkan cangkir kopi di meja.
Aku berdiri dan langsung menuju kamar tidur ibu. Aku mengeluarkan tas travel besar, membuka lemari, dan mulai memasukkan barang-barangnya ke dalam tas dengan tegas. Ibuku berlari menyusul, wajahnya pucat pasi. Ia tergagap bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Aku tidak langsung menjawab. Tanganku masih sibuk melipat pakaian. Setelah selesai, aku menutup resleting tas dan membawanya ke ruang tamu. Aku merogoh dompet, mengeluarkan sebuah tiket bus eksekutif yang sudah kupesan sejak semalam untuk mengantisipasi situasi ini. Aku memberikan tiket itu pada ibu, dengan suara jelas dan tegas. Aku berkata, "Aku sudah belikan tiket untuk ibu, keberangkatan jam 11 siang ini. Aku sendiri yang akan mengantar ibu ke terminal. Aku setuju dengan ibu. Sebaiknya ibu pulang ke desa untuk beristirahat. Kota yang ramai ini tidak cocok dengan gaya hidup ibu." Ibuku yang mendengarnya langsung terduduk lemas di lantai, mulai menangis meraung-raung. Ia memakiku karena mengusirnya demi membawa kembali istri pemalas itu. Ia mengungkit-ungkit jasa-jasanya melahirkan dan membesarkanku hingga sukses, dan sekarang aku membalasnya seperti ini. Aku mendekat, membantu ibu berdiri, dan membersihkan debu di pakaiannya. Aku menatap lurus ke matanya, mengucapkan kata-kata tulus dari lubuk hatiku. Aku berkata, "Aku sayang ibu, aku selalu berterima kasih atas semua jasa ibu, setiap bulan aku akan tetap mengirim uang untuk ibu. Setiap hari raya, aku akan membawa istri dan anakku pulang menjenguk ibu. Tetapi aku tidak bisa membiarkan ibu tinggal di sini lagi. Campur tangan ibu telah menghancurkan keluarga kecilku. Istriku sudah terlalu banyak berkorban. Aku tidak akan membiarkan siapapun, termasuk ibu, menginjak-injaknya lagi. Ibu harus belajar menghormati batasan keluarga anak laki-lakinya. Ibu tidak bisa terus-menerus menggunakan hak sebagai ibu untuk mencampuri urusan rumah tanggaku." Ibuku tertegun. Ia melihat ketegasan di mataku, tahu bahwa semua tangisannya sekarang tidak ada gunanya. Ia dengan diam membawa tasnya dan ikut denganku ke terminal. Sepanjang jalan, kami tidak berbicara sepatah kata pun. Saat bus mulai berjalan, kulihat dari jendela wajah tuanya yang penuh penyesalan, hatiku terasa pedih. Tetapi aku tahu ini adalah keputusan yang tepat, memotong sumber konflik untuk menyelamatkan sisa hidup keluargaku. Perpisahan ini perlu agar ibuku belajar tentang rasa hormat dan agar rumah tanggaku punya kesempatan untuk pulih. Setelah menyelesaikan masalah dengan ibu, targetku selanjutnya adalah meluruskan kembali pemikiran Laras yang salah. Selama 2 minggu terakhir, anak berusia 7 tahun itu telah merasakan betapa susahnya mencuci baju, membersihkan kamar, dan mencuci piring sendiri. Keluhannya semakin jarang, digantikan oleh sikap diam dan menerima aturan baru. Ia mulai memahami betapa beratnya pekerjaan-pekerjaan tak bernama yang selama ini dianggap sepele. Namun, agar ia benar-benar menyesal dan memahami nilai seorang ibu, aku perlu menunjukkan padanya sisi lain dari Lestari, citra yang cemerlang yang lepas dari kungkungan 4 dinding rumah. Suatu Jumat sore, aku izin pulang kerja lebih awal, menjemput Laras di sekolah. Bukannya membawanya pulang, aku langsung menuju sebuah pusat konvensi besar di pusat kota. Aku tahu hari ini perusahaan Lestari sedang mengadakan acara peluncuran produk baru yang besar, dan ia adalah penanggung jawab utama seluruh acara. Aku memarkir mobil di tempat yang tidak terlalu terlihat, lalu mengajak Laras berjalan mendekati area lobi kaca gedung. Aku menyuruhnya berdiri diam dan memperhatikan dengan saksama wanita yang sedang berdiri di tengah lobi besar itu. Laras menajamkan pandangannya ke arah yang kutunjuk. Melalui kaca transparan, ia melihat ibunya. Lestari mengenakan setelan putih yang dijahit dengan apik, rambutnya disanggul rapi, penampilannya begitu cerah dan percaya diri. Ia memegang walkie-talkie, terus-menerus memberikan arahan kepada para staf, mengatur stand pameran, tersenyum menyambut tamu-tamu penting, dan dengan lancar berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan mitra bisnis asing. Di sekelilingnya, para bawahannya tampak sangat hormat dan patuh pada perintahnya. Cahaya sorot acara seolah terpusat pada sosok Lestari yang berwibawa. Laras terbelalak takjub, ia menarik-narik ujung bajuku, tergagap bertanya, "Ayah, itu benar-benar ibu? Kenapa selama ini aku tidak tahu ibu bisa melakukan hal-hal hebat seperti ini? Kenapa semua orang begitu patuh pada ibu?" Aku berjongkok, meletakkan kedua tangan di bahu putriku, dengan suara tenang namun sangat serius. Aku menjelaskan pada Laras, bahwa ibunya adalah wanita yang sangat berbakat dan luar biasa. Ia pernah menjadi seorang pemimpin yang hebat, menghasilkan banyak uang, dan dikagumi banyak orang. Tetapi demi melahirkan dan merawatnya, demi menyediakan makanan dan memastikan tidur nyenyak untuknya dan ayahnya, ibunya rela mundur dan mengorbankan masa mudanya. Aku menekankan setiap kata agar meresap ke dalam benak anak itu. Aku berkata, ibunya rela melepaskan setelan mewahnya untuk mengenakan daster kumal yang berbau masakan.
Ibunya melepaskan kontrak-kontrak besar untuk memegang pel dan sendok sayur demi melayani keluarga. Ibunya mengorbankan seluruh kesempatannya untuk bersinar hanya demi menjaga rumah ini tetap bersih dan hangat. Dan kamu malah ikut-ikutan nenek memarahinya sebagai orang yang tidak berguna, pemalas. Coba kamu pikirkan, betapa sakitnya hati ibumu mendengar kata-kata tajam itu dari putri kecil yang paling ia sayangi. Ibu tidak berguna, ia adalah orang yang paling hebat di rumah ini. Mendengar penjelasanku yang runut, mata Laras memerah. Air mata penyesalan mulai mengalir di pipinya yang tembam. Anak berusia 7 tahun itu terpaku menatap ibunya yang sedang bersinar di dalam lobi. Penyesalan yang mendalam membuncah di matanya yang polos, menghancurkan sepenuhnya bisikan-bisikan beracun dari neneknya. Pelajaran tentang pengorbanan dan rasa terima kasih akhirnya meresap ke dalam jiwa anak itu. Ia menyeka air mata, lalu menatapku dengan wajah penuh tekad untuk memperbaiki kesalahan besar yang telah ia perbuat. Acara peluncuran produk berlangsung dengan sangat sukses. Hampir pukul 6 sore, para tamu mulai berangsur-angsur pulang. Lampu di lobi utama juga mulai diredupkan. Lestari berdiri di pintu lobi, menjabat tangan dan mengucapkan selamat tinggal kepada tamu-tamu terakhir dengan sikap profesional. Wajahnya tampak sedikit lelah setelah seharian penuh mengatur acara, tetapi senyum puas tetap menghiasi bibirnya. Ia berbalik ke dalam, berpesan pada staf untuk membersihkan lokasi dengan hati-hati, lalu mengambil tas tangannya dan melangkah keluar menuju tempat parkir untuk pulang. Tepat saat Lestari baru saja menuruni anak tangga, Laras melepaskan tanganku. Ia berlari sekuat tenaga melintasi halaman yang luas. Sambil berlari ia berteriak, "Ibu!" Panggilan yang penuh kerinduan dan penyesalan itu menggema di senja yang hening. Lestari terkejut, ia berhenti dan mencari-cari sumber suara. Ketika ia melihat putri kecilnya berlari ke arahnya, ia menjatuhkan tas tangannya yang mahal. Laras menubruk ibunya, melingkarkan kedua tangannya erat-erat di pinggang Lestari. Ia menangis terseduh-seduh. Tangisan yang pecah membawa serta semua penyesalan yang terpendam selama ini. Laras menyandarkan kepalanya di bahu ibunya, dengan sesenggukan mengucapkan permintaan maaf yang tulus. Ia berkata, "Ibu, aku salah. Aku minta maaf, Bu. Aku sudah tahu ibu hebat, aku sudah tahu ibu berkorban untukku. Aku janji mulai sekarang akan jadi anak baik, akan bantu ayah di rumah, tidak akan pernah membantah ibu lagi. Maafkan aku. Bu, pulanglah ke rumah bersama ayah dan aku. Rumah sepi sekali tanpa ibu, aku kangen sekali." Kata-kata tulus yang keluar dari hati seorang anak berusia 7 tahun yang penuh penyesalan itu meruntuhkan sepenuhnya dinding pertahanan terakhir di hati Lestari. Hati seorang ibu mana yang bisa tetap keras di hadapan tangisan anaknya. Lestari balas memeluk putrinya erat-erat seolah takut kehilangannya. Air matanya mengalir deras, membasahi rambut Laras. Semua kepahitan dan luka yang terpendam seolah sirna bersama air mata hangat ibu dan anak itu. Ia membelai punggung anaknya, dengan terharu menjawab. Lestari berkata, "Ibu tidak marah nak, ibu juga kangen sekali sama kamu. Anak ibu anak yang baik, ibu akan selalu menyayangimu tanpa syarat." Mereka berdua terus berpelukan dan menangis di tengah halaman. Tidak peduli dengan tatapan penasaran orang-orang yang lewat, ikatan suci ibu dan anak telah menyatukan kembali keretakan yang dalam akibat kesalahan di masa lalu. Aku perlahan-lahan mendekati mereka. Melihat pemandangan itu, hatiku terasa pedih. Aku membungkuk mengambil tas tangan Lestari, dengan hati-hati membersihkan debu yang menempel. Ketika Lestari menatapku, matanya masih basah tetapi tidak ada lagi sikap dingin dan waspada seperti saat ia pergi. Aku tersenyum lembut, dengan suara hangat berkata, "Aku bilang, semua urusan di rumah sudah aku selesaikan. Ibu sudah pulang ke desa untuk beristirahat. Aku dan Laras sudah membersihkan rumah sampai bersih. Rumah itu sekarang hanya menunggu nyonya rumah yang sebenarnya untuk kembali. Kita pulang ya?" Lestari menatapku dalam-dalam, lalu menatap putrinya yang memeluk erat kakinya. Ia mengangguk pelan, sebuah anggukan kecil yang berarti pengampunan atas semua kesalahanku. Aku mengulurkan tangan menggandeng tangan lembut istriku, tangan yang satu lagi menuntun putriku. Kami bertiga bersama-sama masuk ke dalam mobil, meninggalkan di belakang hari-hari yang penuh badai dan penyesalan. Mobil melaju menuju rumah, membuka lembaran baru yang lebih cerah dan hangat dalam hidup kami. Mobil berhenti di depan halaman yang sudah akrab. Suasana muram beberapa hari sebelumnya digantikan oleh rasa antusias bercampur cemas. Aku turun lebih dulu, bergegas membukakan pintu untuk Lestari, lalu membantunya membawa tas kerja yang berat berisi dokumen. Laras juga ikut berlari, menggandeng erat tangan ibunya seolah takut ibunya akan pergi lagi. Saat aku memasukkan kunci ke pintu utama, aku melirik ekspresi Lestari, hatiku berdebar, berharap mendapat pengakuan dari istriku. Ia melangkah masuk dan berhenti sejenak. Rumah tidak lagi berbau apek, tidak ada lagi mainan atau pakaian kotor yang berserakan.
Lantai kayu dibersihkan hingga mengkilap, meja kaca di ruang tamu bening tanpa noda. Sandal rumah Lestari tersusun rapi di rak sepatu di dekat pintu. Aku berdeham, dengan sedikit canggung memamerkan hasil kerja keras kami berdua. Aku berkata, aku dan Laras butuh 2 hari penuh akhir pekan untuk membersihkan setiap sudut rumah, dari dapur sampai ruang tamu. Aku tahu bersih-bersihku tidak sebersih kamu. Masih ada debu di beberapa tempat, tapi aku janji akan terbiasa. Lestari tersenyum tipis, tatapannya melembut penuh kehangatan. Ia masuk ke area dapur dan sekali lagi terkejut. Di atas meja makan ada hidangan panas yang ditutup dengan tudung saji untuk menjaga kehangatannya. Aku bergegas ke dapur, menyajikan nasi ke dalam mangkuk, lalu menarik kursi mempersilakan istriku duduk. Hidangan hari itu terdiri dari ayam opor, sayur bening bayam, dan telur dadar. Aku menggaruk kepala, dengan malu mengakui, aku nonton video tutorial di internet untuk masak opor ayam, tapi sepertinya sedikit hancur karena apinya terlalu besar. Telur dadarnya juga tidak bulat sempurna. Makanlah selagi hangat. Iya. Lestari mengambil sepotong ayam, mengunyahnya perlahan, lalu memuji, rasanya pas sekali. Makan malam sederhana itu tidak mewah, tetapi menjadi makan malam terenak yang pernah kami nikmati sebagai keluarga. Karena dibumbui dengan pemahaman dan ketulusan. Selesai makan, Laras dengan sukarela mencuci piring. Anak berusia 7 tahun itu membawa piring dengan sangat hati-hati, tidak lagi cemberut atau mengeluh lelah seperti sebelumnya. Aku mengajak Lestari ke depan kulkas. Di sana, aku menempelkan selembar kertas A4 yang dicetak rapi dengan judul jadwal piket rumah tangga. Di dalamnya aku menuliskan dengan jelas semua pekerjaan, mulai dari mencuci, memasak, membersihkan toilet, hingga mengepel. Di kolom nama Lestari, hanya ada tugas merangkai bunga dan merapikan lemari pakaian pribadinya. 80% pekerjaan berat sisanya dibagi rata antara aku dan Laras. Lestari menatap kertas itu, lalu menatapku dengan ekspresi ragu bercampur geli. Ia bertanya, kamu yakin sanggup? Kamu kan masih banyak pekerjaan di kantor? Aku memegang kedua bahunya, menjawab dengan tegas dan jelas. Aku berkata, aku sudah minta pindah ke bagian administrasi, bersedia mundur selangkah. Gajinya mungkin sedikit berkurang, tapi waktunya lebih teratur. Tidak perlu lagi menjamu klien sampai larut malam. Mulai sekarang, kamu bekerja mencari uang, aku juga bekerja mencari uang, jadi pekerjaan rumah harus kita bagi rata. Aku tidak mau lagi melihatmu menanggung semuanya sendirian sampai layu. Lestari menyandarkan kepalanya di bahuku, sebuah helaan napas lega terdengar. Rumah kami akhirnya benar-benar menjadi tempat paling damai untuk kembali. Kehidupan keluarga kami dengan cepat beradaptasi dengan ritme baru ini. Lestari semakin sibuk dengan perannya sebagai kepala tim penjualan. Ia sering pulang terlambat atau pergi bertemu klien untuk menandatangani kontrak. Sementara aku, setelah pindah ke bagian administrasi, aku menyelesaikan pekerjaan tepat jam 5 sore, menjemput Laras, lalu pulang dan langsung sibuk di dapur, memulai peranku sebagai suami siaga. Awalnya benar-benar merupakan serangkaian tantangan yang lucu sekaligus menyedihkan. Aku yang terbiasa memegang pena untuk menandatangani dokumen, kini harus memegang pisau untuk mengiris bawang dan daging, jadi sangat canggung. Beberapa kali hampir teriris. Suatu kali aku mencoba menyetrika kemeja sutra Lestari, tetapi karena tidak tahu cara mengatur suhu setrika, aku membuatnya gosong di bagian bawah, baunya menyengat. Di lain hari, aku susah payah memasak sup ikan untuk istriku, tetapi lupa menambahkan jahe untuk menghilangkan bau amis. Bumbunya juga terlalu banyak garam, membuat supnya menjadi asin dan tidak bisa dimakan. Ketika Lestari pulang dan melihat kemeja gosong serta hidangan yang gagal, aku sudah siap dimarahi. Tetapi ia hanya tertawa, berkata baju rusak bisa beli yang baru besok, sup keasinan bisa ditambah air panas, dimakan dengan nasi putih juga enak. Ia sama sekali tidak mengkritik atau mencelaku, tidak becus seperti cara ibuku dulu menyindirnya. Kelapangan hati dan dorongan semangat dari Lestari membuatku semakin menghargai usahaku, dan bertekad untuk lebih baik lagi. Mulai malam berikutnya, aku mulai mencatat resep-resep masakan dengan rapi di sebuah buku kecil di sudut dapur. Aku belajar memisahkan pakaian berwarna dan putih, sebelum dimasukkan ke mesin cuci. Belajar menggunakan pembersih toilet yang efektif tanpa merusak kulit. Pekerjaan-pekerjaan tak bernama yang berulang setiap hari membuatku merasakan betapa lelahnya secara fisik. Kadang-kadang saat sedang membungkuk membersihkan kamar mandi sampai punggung terasa pegal, aku teringat bagaimana Lestari harus menanggung beban pekerjaan yang begitu besar sendirian selama 8 tahun. Pemahaman yang lahir dari pengalaman nyata ini membantuku melepaskan sepenuhnya kebiasaan arogan dan superior sebagai pria. Di akhir bulan, Lestari sering membawa pekerjaan ke rumah untuk menyelesaikan laporan penjualan. Ada malam-malam ia duduk di depan komputer hingga larut,
seringkali memijat leher dan bahunya yang pegal. Aku diam-diam membuatkan segelas susu hangat, meletakkannya di meja kerjanya, lalu dengan lembut memijat kedua bahunya yang kaku. Kisah ini disiarkan secara eksklusif di saluran radio Kisah-Kisah Kehidupan. Semoga Bapak, Ibu, dan saudara sekalian mendapatkan momen-momen santai. Lestari memejamkan mata menikmati pijatanku, mengeluh bahwa akhir-akhir ini target penjualan sangat menekan. Klien juga terus-menerus meminta perubahan klausul kontrak, membuatnya pusing. Aku tidak menyuruhnya berhenti bekerja seperti dulu. Aku dengan sabar mendengarkan, memberikan beberapa saran tentang cara bernegosiasi dengan klien berdasarkan pengalamanku bertahun-tahun di dunia bisnis. Aku berkata, lakukan yang terbaik. Kalau lelah tidurlah lebih awal. Aku selalu ada di sini untuk mengurus makan dan minum kalian berdua. Rumah sudah aku urus, kamu tidak perlu khawatir. Lestari memegang tanganku yang sedang memijat, tersenyum dan berkata, terima kasih Mas. Saat itu, aku menyadari bahwa menjadi pendukung yang kokoh bagi wanita yang kucintai juga merupakan sebuah pencapaian terbesar bagi seorang pria dewasa. Hanya dalam waktu kurang dari setahun kembali bekerja, kemampuan Lestari berkembang pesat, membuktikan keputusanku yang tepat. Dengan kepekaan pasar dan kemampuan komunikasi yang sangat baik, ia berhasil mendapatkan kontrak-kontrak besar untuk perusahaannya. Direksi sangat mengapresiasi kinerjanya yang luar biasa. Pada acara penghargaan akhir tahun, nama Lestari disebut sebagai karyawan terbaik dan ia resmi diangkat menjadi direktur penjualan regional. Bersamaan dengan jabatan dan wewenang baru, datang pula gaji dan bonus yang jauh melampaui pendapatanku saat ini di bagian administrasi. Lestari telah sepenuhnya mendapatkan kembali posisinya di puncak, mandiri secara finansial, dan bersinar cemerlang. Akhir pekan itu, aku mengadakan acara kecil-kecilan di rumah, mengundang beberapa teman dekat untuk merayakannya. Lestari sedang dinas keluar kota sehingga tidak ada di rumah. Di tengah acara yang meriah, beberapa teman lama melihatku sibuk berbelanja, memasak, dan menyiapkan hidangan dengan cekatan, lalu mulai menggodaku. Seorang teman bernama Budi mengangkat gelas birnya, tertawa dan berkata, kamu sekarang jadi penurut sekali ya, memberikan panggung sepenuhnya untuk istrimu. Sekarang istrimu jadi direktur hebat, gajinya berkali-kali lipat, suaminya di rumah cuci piring dan menyapu, melayani istri, itu kan memalukan bagi seorang pria. Beberapa yang lain ikut menimpali, mengatakan bahwa pria yang membiarkan istrinya menghasilkan lebih banyak uang, cepat atau lambat akan diremehkan, tidak akan berani mengangkat kepala di depan orang lain. Jika ini terjadi 8 tahun yang lalu, harga diriku pasti akan tersinggung. Aku akan merah padam, membantah untuk melindungi egoku, dan mungkin akan timbul rasa iri pada istriku. Tetapi sekarang, setelah melalui berbagai cobaan besar dan hampir kehilangan keluarga, cara berpikirku telah berubah total. Aku dengan tenang menyekat tangan di celemek yang kupakai, menarik kursi dan duduk di meja. Aku menuangkan bir ke gelasku, bersulang dengan Budi, lalu dengan suara tenang dan jelas menjawab. Aku berkata terus terang pada teman-temanku, pikiran kalian kuno sekali. Istriku hebat dan menghasilkan banyak uang. Aku yang pertama kali merasakan manfaatnya. Anakku hidup lebih berkecukupan. Keluargaku punya lebih banyak tabungan. Apa yang memalukan dari itu? Aku dengan bangga menambahkan bahwa pria sejati adalah yang bisa menjadi landasan yang kokoh bagi istrinya untuk terbang tinggi, yang tahu bagaimana membantu istri mengurus rumah tangga saat ia membutuhkan, bukannya menggunakan hak sebagai suami untuk menekan istri di dapur demi memuaskan harga diri kosong. Ia telah rela mundur selama 8 tahun agar aku bisa maju dan membangun karier. Sekarang giliranku untuk mundur agar ia bisa bersinar. Itu adalah keadilan dan kesetaraan yang paling hakiki dalam pernikahan. Teman-temanku yang mendengar kata-kataku terdiam, saling berpandangan dengan canggung. Tatapan mereka berubah, dari yang tadinya mengejek menjadi kagum. Selama sisa acara, tidak ada lagi yang berani mengungkit masalah pendapatan atau pekerjaanku di rumah. Aku mengerti bahwa rasa hormat dari orang lain terhadap keluargamu selalu berasal dari caramu menghargai dan melindungi pasanganmu di depan umum. Libur Lebaran tahun itu berlangsung selama seminggu penuh. Berbeda dengan kekhawatiranku tentang dendam lama, Lestari justru yang berinisiatif mengajak seluruh keluarga bersiap-siap, membeli oleh-oleh untuk pulang kampung merayakan Lebaran bersama ibuku. Sejak ibuku dengan kesal pulang ke desa, ia jarang menelepon. Kalaupun menelepon, hanya bertanya singkat tentang cucunya lalu segera menutup telepon karena malu. Kecanggungan dan jarak di antara ibu mertua dan menantu masih belum benar-benar hilang. Lestari mengerti itu, ia berkata padaku, bagaimanapun juga, beliau adalah ibumu yang melahirkanmu. Lebaran tidak bisa dibiarkan sendirian menghadapi hidangan yang dingin, kita harus pulang untuk menunaikan kewajiban sebagai anak.
mobil berhenti di depan halaman rumah yang sudah akrab di desa. Ibuku yang sedang menyapu halaman, melihat mobil putranya datang, ia segera meletakkan sapunya. Matanya berbinar gembira, tetapi sikapnya masih sangat canggung, berdiri di dekat pintu. Ketika melihat Lestari yang berpenampilan rapi dan sopan turun dari mobil, ia terpaku, kedua tangannya menggosok-gosok ujung bajunya, tidak tahu harus berkata apa. "Selamat pagi, Bu. Semoga Ibu sehat selalu di tahun yang baru ini." Laras juga berlari memeluk neneknya, menceritakan dengan riang tentang sekolahnya. Ia pamer pada neneknya bahwa sekarang ia sudah bisa mencuci baju sendiri, sudah bisa memasak nasi membantu ayah dan ibunya, dan nilainya juga bagus. Ibuku membelai rambut hitam cucunya, sudut matanya yang tua mulai basah. Di dalam rumah, suasana masih terasa sedikit canggung. Lestari membuka bagasi mobil, mengeluarkan kantong-kantong hadiah yang dibungkus dengan sangat rapi dan indah. Ia meletakkan di hadapan ibuku sebuah jaket beludru berwarna merah marun yang sangat mewah, sekotak suplemen tulang dari luar negeri, dan sebuah amplop angpau tebal. Lestari dengan lembut memegang tangan ibuku, berkata bahwa ia tahu ibunya sering sakit lutut saat cuaca dingin. "Aku belikan obat ini untuk ibu," katanya. "Bagus sekali. Ibu minumlah secara teratur agar tetap sehat." Ia mencoba memakaikan jaket itu di bahu ibunya, membelai kainnya yang lembut, dan memuji ibunya terlihat lebih cerah dengan warna itu. Besok saat bersilaturahmi, semua kerabat dan tetangga pasti akan memuji ibu cantik. Melihat keluarga putranya rukun dan bahagia, cucunya yang manis dan penurut, tidak lagi nakal seperti dulu, dan terutama sikap menantunya yang pernah ia usir dan remehkan kini begitu lapang dada dan bijaksana. Ibuku tidak bisa lagi menahan emosinya. Ia mengangkat kedua tangannya yang keriput dan gemetar, memegang tangan lembut Lestari. Air mata mengalir di pipinya yang keriput. Dengan suara bergetar ia berkata, "Ibu minta maaf, Nak. Dulu ibu berpikiran sempit, ibu sudah tua dan pikun jadi sering mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Ibu di rumah sendirian, merenung, baru sadar betapa salahnya ibu. Ibu mohon maafkanlah ibu mertuamu yang sudah tua ini." Lestari menggelengkan kepala, dengan lembut menyeka air mata ibu mertuanya. Ia dengan sabar menjawab, "Jangan menangis lagi, Bu. Yang sudah berlalu biarlah berlalu, aku tidak dendam. Asalkan ibu sehat, keluarga Mas Budi tenteram, aku sudah senang." Aku yang berdiri di samping melihat pemandangan dua wanita terpenting dalam hidupku menangis, beban di hatiku terasa ringan. Sikap hormat dan batasan yang jelas yang kubuat telah membuahkan hasil yang lebih baik dari yang diharapkan. Ibuku telah belajar untuk menyayangi dan menghargai menantunya dengan semestinya. Dan keluargaku benar-benar merayakan Lebaran yang penuh kehangatan dan kedamaian. Malam ini, bulan purnama bersinar terang menerangi gedung-gedung pencakar langit di kota. Aku dan Lestari berdiri di balkon apartemen mewah kami yang baru saja kami tempati awal tahun ini. Hari ini adalah hari yang istimewa, peringatan 10 tahun pernikahan kami. Lara sudah tertidur pulas di kamarnya. Di atas meja kecil di balkon, ada sebotol anggur merah dan 2 gelas kristal yang berkilauan memantulkan cahaya lampu. Aku menuangkan anggur ke dalam gelas, memberikan satu untuk istriku, lalu dengan lembut menyentuhkan gelasku ke gelasnya. Suara denting yang merdu terdengar di tengah keheningan malam. Lestari mengangkat gelasnya, menyesap sedikit anggur, matanya yang berbinar menatap arus lalu lintas yang ramai di bawah. Ia mengenakan gaun sutra tipis berwarna merah yang menawan, rambutnya yang ikal tergerai di bahunya, memancarkan kecantikan wanita yang matang dan sukses dalam karier maupun keluarga. Aku mendekat, melingkarkan lenganku di pinggangnya yang ramping, menariknya mendekat ke dadaku. Aku membisikkan pertanyaan pada istriku, 10 tahun menjadi istriku, melalui banyak suka dan duka, pernahkah kamu menyesal telah menikah denganku? Lestari menoleh menatapku, senyumnya yang cerah merekah di bibirnya yang merah. Ia berkata, "Menyesal pasti ada. Terutama saat-saat kamu dengan tidak sengaja meninggalkanku sendirian tenggelam dalam pekerjaan rumah dan menahan hinaan dari ibumu. Tapi aku tidak pernah menyesal memilihmu sebagai suamiku. Karena pada akhirnya kamu sadar, kamu berani mengesampingkan harga dirimu untuk membelaku. Saat aku berada di titik terendah keputusasaan, pria bisa berbuat salah, tetapi yang penting adalah punya keberanian untuk mengakui dan memperbaikinya. Kamu telah membuktikan keberanianmu itu." Aku mengeratkan pelukanku, menyandarkan daguku di bahu lembut istriku. Pikiranku melayang ke masa-masa sulit 8 tahun yang lalu, ke pertengkaran-pertengkaran kami. Air mata yang mengalir di pipi Lestari dan kesadaranku yang terlambat namun tepat waktu. Aku menyadari sebuah kebenaran sederhana yang seringkali diabaikan oleh banyak pria di luar sana. Kebahagiaan keluarga sama sekali tidak terletak pada siapa yang menghasilkan lebih banyak uang, siapa yang menjadi tulang punggung keluarga.
Kebahagiaan juga sama sekali tidak datang dari pengorbanan sepihak seorang wanita di dalam 4 dinding dapur. Kebahagiaan sejati terletak pada kesetaraan dan pemahaman yang mendalam, terletak pada penghargaan terhadap setiap tetes keringat istri di dapur, pada kerelaan untuk menurunkan ego, menyingsingkan lengan baju, dan berbagi beban dengannya setiap hari. Terletak pada keberanian untuk menetapkan batasan yang jelas dengan keluarga asal, berani berdiri untuk melindungi pasangan dari segala badai dan prasangka. Ketika aku belajar untuk melepaskan harga diri kosong seorang pria patriarkis, aku mendapatkan kembali sebuah rumah tangga yang sejati, di mana ada Tawariang putriku, ada kedamaian dan pengertian dari ibuku di desa, dan yang terpenting, ada wanita yang paling kucintai yang bebas bersinar cemerlang di sampingku. Jalan di depan mungkin masih akan berliku, tetapi aku tahu kami akan selalu bergandengan tangan menghadapinya, karena kesadaran kemarin telah membangun fondasi yang kokoh dan tak tergoyahkan untuk masa depan.